Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Program studi kimia di LPTK Universitas Malikus Saleh dengan nomor peserta 2015-0263-0218. NIM 2307611192. Saya mengajar mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Pirak Timu, Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 pada materi Asam Basa kelas 11 dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Ikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Rika. Bismillahirrahmanirrahim. Maizatul Ashura, Nadia Ulfa, Maulida, Mulyana, Yushana, Yushana, Mulidayani, Rifka Anissa, Safira Fitra, Putri Rahmadani, Maulida Stania, Erlisa, Irnawati, Zaiza Funil Shifa, Fadila Amelda, Lia Rahmi, Marzatillah. Oke, hadir semua ya. Nah, minggu yang lalu kita udah belajar mengenai teori asam basa.
teori asam basa ada 3 ya. Siapa aja? Arrhenius, Bronsted-Lewis, Bronsted-Lowry. Bronsted-Lewis, Satu lagi. Lewis. Oke. Ada yang ingat nggak apa itu bunyi teori asam basa dari Bronsted-Lowry? Ada 2. 1. Asam adalah spesies yang memberikan proton atau dalam proton. 2. Basa adalah spesies yang menerima proton atau aseton. Bagus. Jadi teori asam basa itu ada 3. Ada arrhenius, air, dia akan menghasilkan ion H+ ya. Kemudian kalau basa, jika dilakukan dalam air, dia akan menghasilkan ion OH-. Baik. Kalau misalnya kita mau supaya ilmu itu nempel di kepala, jadi kita harus sering-sering mengulang ya. Jadi ibarat pisau kalau misalnya tidak diasah, lama-lama dia akan berkarat. Begitu juga pikiran kita. Kalau misalnya pikiran kita tidak sering dicas, ilmu pengetahuan tidak diulang-ulang, kita akan lupa ya. Jadi supaya ilmu pengetahuan itu tidak lupa, apa aja itu harus diulang-ulang. Jadi kalau misalnya gurunya ngasih materi di sekolah, sampai di rumah diulang-ulang lagi. Jangan mudah lupa gitu ya. Oke. Kalau mandi di rumah mandi pakai sampo nggak? Pakai apa lagi? Pakai sabun. Nah, ketika mandi pernah nggak secara tidak sengaja kita kan pakai sampo, secara tidak sengaja itu tertelan sampo gitu pada saat bilas rambut, pernah nggak? Rasanya mana? Apa rasanya? Pahit. Kemudian pernah nggak ketika makan bakso nambahin cuka? Kalau misalnya tidak sengaja cukanya tertuang agak banyak, ya kan? Apa rasanya nak? Asam. Nah, tahu nggak rasa asam dan rasa basa? Tahu? Rasa asam dan rasa basa, tahu nggak? Nggak tahu ya? Ya, nanti kita akan cari tahu. Jadi materi kita hari ini adalah asam basa dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menentukan zat-zat yang bersifat asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 2, melalui gambar dan video yang diperlihatkan, kalian diharapkan dapat menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dengan baik. Nah, berikut kita akan menonton video ya, video asam dan basa, kemudian senyawa asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, silakan diperhatikan videonya nak.
ada larutan asam. Jadi sangat mudah menemukan senyawa asam dalam beragam barang sehari-hari ya, termasuk pada makanan, minuman atau cairan pembersih rumah ya. Jeruk, lemon, dan tomat merupakan contoh buah dan sayur yang mengandung asam. Cuka dapur sebagai penambah rasa juga mengandung asam asetat. Jadi kalau misalnya kita makan bakso suka nambahin cuka. Kemudian ciri-ciri khusus dari asam. Yang pertama, senyawa asam bersifat korosif. Yang kedua, derajat keasaman atau pH kurang dari 7. Kemudian, sebagian besar bereaksi dengan logam menghasilkan H2. Berikutnya, memiliki rasa yang masam. Jadi asam itu punya rasa yang masam. Berikutnya, dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Kemudian, menghasilkan ion H+ dalam air. Nah, yang kedua ada larutan basah. Beberapa contoh benda sehari-hari dengan kandungan basah adalah yang pertama ada sabun mandi. Pakai sabun kan? Pakai ya. Kemudian sabun cuci. Kemudian ada sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Kemudian sifat dari senyawa asam atau larutan asam yang pertama, senyawa basah terasa pahit. Kemudian bersifat merusak kulit atau kaustik. Kemudian larutan basah ciri-cirinya memiliki derajat keasaman pH-nya netral, air biasanya ya. Kemudian terasa licin, itu salah satu ciri-ciri dari si larutan basah. Dapat mengubah lakmus merah menjadi biru. Kemudian menghasilkan ion OH- dalam air. Kalau asam tadi garam, larutan garam. Jadi larutan garam ini, garam merupakan senyawa yang terbentuk dalam reaksi asam dan basah. Jadi kalau misalnya ada reaksi antara asam dan basah, lahirlah garam. Ya, garam dapur mama kita termasuk. Lazimnya digunakan untuk menambah cita rasa masakan. Jadi ada sifat garam diantaranya rasanya asin atau hambar. Kemudian derajat keasamannya pH-nya sama dengan 7. Kemudian tidak mengubah. Ada yang mau ditanya nak? Ada yang ditanya? Tidak ada. Nah, berikutnya kita buat kelompok. Kelompok sesuai dengan nama yang kita buat kemarin. Silakan kita bentuk kelompok. Dibaca dengan seksama petunjuknya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam dan basah dalam kehidupan sehari-hari. Coba diperhatikan LKPD-nya. Kemudian petunjuknya, pertama memperhatikan gambar di LKPD. Kemudian menyimak video pembelajaran. Kemudian mengerjakan LKPD secara berkelompok, menggunakan sumber belajar yang bervariasi, dan nanti akhirnya hasil dari LKPD ini akan kita presentasikan ya. Ya. Waktu untuk mengerjakan LKPD 10 menit dari sekarang. Silakan dimulai. Kalian kelompok berapa nak? Bisa mana? Kerjasama ya. Jangan lupa tulis kelompok berapa, kemudian nama anggota kelompoknya juga ya. Waktu 5 menit lagi ya. Waktu untuk mengerjakan LKPD 5 menit lagi. Udah mau selesai ya. Berapa lagi? Jangan kita lupa, cek mau klarifikasi.
Udah selesai semua ya? Nah, untuk kita akan menampilkan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kita ya. Kelompok mana yang mau maju? Ayo. Kelompok 1, oke, silakan maju nak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan gambar di atas dan bahan yang telah disediakan, zat manakah yang bersifat asam? Salah satunya adalah jeruk nipis. Berdasarkan gambar di atas dan bahan-bahan yang telah disediakan, zat manakah yang bersifat asam? Pemutih, sampo, obat mah, air pandan. Berdasarkan gambar di atas dan bahan-bahan yang telah disediakan, zat manakah yang bersifat netral? Aqueous, garam, obat tetes, dan insek. Setelah menonton video dan mendengar penjelasan guru melalui PPT, jelaskan ciri asam dan basa. Ciri asam, rasanya asam, pH lebih kecil daripada 7, bersifat korosif, dapat menghantarkan arus listrik. Ciri basa, rasa pahit, pH lebih besar daripada 7, licin jika dipegang dengan jari-jari. Bersifat kaustik, dapat digunakan untuk mengelusi minyak. Dapat menghantarkan arus listrik. Apakah ada pertanyaan? Ada. Mengapa asam dapat menghantarkan arus listrik? Karena dalam molekul asam mengandung ion H+. Apakah bisa diterima? Ada lagi yang mau ditanya nak? Nggak ada? Nggak ada. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Berdasarkan gambar di atas dan bahan-bahan yang telah disediakan, zat manakah yang bersifat asam? Jawab, jeruk. Nomor 2. Berdasarkan gambar di atas dan bahan-bahan yang telah disediakan, zat manakah yang bersifat basa? 1. Pemutih. 2. Sampo. 3. Obat mah. 4. Air fanta. 5. Pemutih. 6. Sampo. 7. Obat mah. 3. Berdasarkan gambar di atas dan bahan-bahan yang telah disediakan, zat manakah yang bersifat netral? 1. Aqueous. 2. Garam. 3. isotop. 4. Setelah menonton video dan mendengar penjelasan guru melalui PPT, jelaskan ciri asam dan basa. Ciri-ciri asam. 1. Rasanya pahit. 2. pH lebih kecil daripada 7. 3. Bersifat korosif. 4. Dapat menghantar arus listrik. Ciri-ciri basa. 1. Rasa pahit. 2. pH lebih besar dari 7. 3. Licin. 4. Bersifat kaustik. 5. Dapat digunakan untuk mengemulsi minyak. 6. Dapat menghantarkan arus listrik. Apakah ada pertanyaan? Ada. Apa yang dimaksud dengan korosif? Jawabannya, korosif adalah peristiwa perkaratan pada logam. Apakah bisa diterima? Bisa.
Oke, ada lagi yang mau ditanya untuk kelompok 2? Enggak. Enggak ada? Ada. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan nomor di atas dan bahan-bahan yang telah disediakan, zat manakah yang bersifat asam? 1. Duri nipis. 2. Berdasarkan nomor di atas dan bahan-bahan yang disediakan, zat manakah yang bersifat basa? 1. Sampo. 2. Sopli. 3. Berdasarkan nomor di atas dan bahan-bahan yang telah disediakan, zat manakah yang bersifat netral? 1. Garam. 4. Setelah menonton video dan mendengar penjelasan guru meliputi PPT, jelaskan ciri-ciri asam dan basa. Ciri-ciri asam: rasanya asam, pH lebih kecil daripada 7, bersifat korosif, dapat menghantarkan arus listrik. Ciri-ciri basa: rasanya pahit, pH lebih besar dari 7, licin jika dipegang, bersifat flaustif, dapat menghantarkan arus listrik. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu, berdasarkan nomor di atas dan bahan-bahan yang telah disediakan, zat manakah yang bersifat lima asam? 1. Jeruk nipis, obat Fanta. Berdasarkan nomor di atas dan bahan-bahan yang telah disediakan, zat makanan yang bersifat basah. 1. Sampo Boy. 2. Pemutih. 4. Menonton video dan mendengarkan penjelasan guru melalui PPT, jelaskan ciri-ciri asam dan basa. Ciri-ciri asam: 1. Rasa asam. 2. pH besar dari 7. 4. Bersifat korosif. 4. Dapat menghantarkan arus listrik. Ciri-ciri rasa: rasanya pahit. 2. pH besar dari 7. 3. Licin dipegang. 4. Bersifat kaustik. 5. Dapat digunakan untuk mengolesi minyak. 6. Dapat menghantarkan arus listrik. Ada yang mau ditanyakan nak untuk kelompok 4? Enggak ada? Ada. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Nah, dari hasil presentasi tadi, presentasi kelompok, apa yang dapat kita simpulkan? Ciri asam: 1. Rasa asam. 2. pH lebih kecil daripada 7. 3. Bersifat korosif. 4. Dapat menghantarkan arus listrik. Oke, berarti udah paham ya? Nah, untuk menguji kepahaman kalian, berikut akan Ibu kasih soal evaluasi. Ya, jangan lupa tulis nama ya. Soalnya pilihan ganda. Jangan lupa tulis nama. Dijawab di silang aja ya, di jawaban yang
kira-kira benar. Ya. Dan waktu mengerjakan evaluasi ini 10 menit. Pas. Jangan lupa bersama dibaca soalnya dengan sama ya. Dijawab yang benar disilang aja. Sudah selesai? Sudah boleh dikumpulkan? Kelompok ini sudah? Oke. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ciri asam 1. Rasa masam. 2. pH lebih kecil daripada 7. 3. Bersifat korosif. 4. Dapat menghantarkan arus listrik. Nah ya, ada lagi yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ciri-ciri basa. 1. Rasa pahit. 2. pH lebih besar dari 7. 3. Licin dipegang. 4. Bersifat kaustik. 5. Dapat digunakan untuk mengevaluasi minyak. 6. Dapat menghantarkan arus listrik. Jadi begitu banyak bahan yang ada di seputaran kita yang kita pakai sehari-hari itu ternyata banyak yang berasal dari asam ataupun basa. Sabun yang kita pakai sehari-hari untuk mandi itu termasuk ke dalam basa. Kemudian kayak jeruk, kemudian obat mah itu masuk mana? Basa. Oke. Ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Kira-kira senang nggak? Bagus. Ada nggak yang pengetahuan baru yang didapat dari pembelajaran hari ini? Ada. Oke. Pelajarannya selesai nggak ya? Jadi untuk di rumah, untuk materi berikutnya belajar buka-buka buku mengenai indikator asam basa. Ya dibaca-baca ya. Kemudian nanti kita akan melakukan praktikum ataupun uji coba terhadap pH asam atau basa. Oke. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berselawat. Silakan. Untuk pembelajaran hari ini sekian ya. Gua akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.